Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dan saya tetap percaya setiap pertemuan kita ada sukacita bersama-sama dengan kita. Saat ini kita masih masuk dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia disalibkan dan kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan itu. Saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Puji nama Tuhan, kita berbicara tentang darah Kristus. Pada saat Anda menyembelih seekor anak domba, dan segera darahnya akan mengalir. Jika bangsa Israel menadah darahnya, menyembelih seekor domba, menadah darahnya ke dalam sebuah baskom. Tetapi selama darah itu ada dalam baskom, darah itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Dan menggunakan sekat bishop, darah itu harus digunakan di setiap rumah, dioleskan pada daun pintu dan kedua sisi rumah. Hanya dengan cara itulah darah itu melindungi keluarga Israel yang hidup di dalamnya. Yesus Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikorbankan untuk kita. 1 Korintus 5 ayat 7. Darahnya telah dicurahkan di atas kayu salib. Tetapi hal itu tidak akan melindungi siapapun dan tidak akan memberikan keuntungan apa-apa selama darah itu berada di dalam baskom. Hal itu tidak memberikan kebaikan apapun bagi kita. Hanya ketika digunakan dengan benar pada tempat yang dibutuhkan, darah itu menjadi efektif melakukan tugasnya. Di bawah perjanjian lama, alat orang Israel gunakan untuk mengalirkan darah ke suatu tempat yang membutuhkan adalah seikat bishop. Di bawah perjanjian baru, kita melakukannya lewat kata-kata kesaksian kita. Wahyu 12 ayat 11. Dengan mulut kita harus memperkatakan apa kata firman Tuhan tentang darah Yesus, atau kita tidak akan menempatkan apa-apa dari darah itu. Semua yang kita percaya tidak berguna jika tidak memperkatakannya. Tidak memperkatakannya secara lisan. Iblis akan memerangi Anda, berusaha sekeras mungkin untuk menakuti Anda, membuat kita merasa malu dan mencegah kita untuk mengungkapkan kesaksian yang jelas dan berani dan alkitabiah. Sebab iblis tahu saat kita melakukan itu, dia tidak bisa menyentuh kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang kata firman Tuhan tentang darah Yesus? Efesus 1 ayat 1-7, bahwa lewat darahnya aku ditebus dari semua dosa. 2 Yohanes 1 ayat 1-7 dikatakan, lewat darahnya aku disucikan dan diampuni dari segala dosa. Roma 5 ayat 9,
lewat darahnya aku dibenarkan. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, lewat darahnya aku dikuduskan, dipisahkan untuk khusus kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 19, lewat darahnya aku sekarang adalah bait Roh Kudus. Sebab itulah iblis tidak lagi punya tempat di dalamku dan tidak lagi berkuasa atasku. Akuilah ini menjadi janji-janji yang suci dari Alkitab dan tulis di dalam hidup kita setiap hari. Pengalaman hidupmu dengan Tuhan setiap hari. Pada waktu engkau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maukah saudara merenungkan yang kejadian di dalam hidup saudara? Bahwa dengan sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah jauh bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita anak-anaknya. Dan dia mati di atas kayu salib, dia menebus saya dan saudara. Penebusan yang nilainya tidak terukur harganya. Dan untuk kita menyadari hal itu, mari, saya mau menghimbau saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh bersama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Sebab pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Malam ini saudara, saat ini saudara percaya dengan sungguh-sungguh, saudara mau belajar bangun hidupmu lebih dekat dengan Tuhan, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Karena Tuhan hadir, Tuhan hidup di dalam hidupmu, Tuhan mau hidup kita berubah. Karena kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Kita berdoa karena Tuhan mengasihi saudara. Terima kasih, aku menguduskan saudara mendengar, memberkati saudara mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.